Pertama-tama kami mewakili pribadi dan jajaran mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, tentu saja hasil daripada kegiatan pengawasan angkutan Lebaran tahun 2025 1446 Hijriah dari posko terpadu yang ada di daerah-daerah maupun di pusat itu diberikan apresiasi yang sangat tinggi oleh pimpinan kita. Oleh sebab itu, kita bersyukur atas semua kontribusi yang telah diberikan. Kemudian terhadap peningkatan jumlah tersebut, tentunya ini juga selain daripada para operator, badan usaha yang bekerja keras untuk mempersiapkan dan mempromosikannya, tentu saja juga karena memang ada satu keyakinan masyarakat bahwa moda transportasi khususnya laut ini betul-betul diperhatikan pengawasannya, betul-betul diperhatikan pelayanannya. Dan itulah yang mengakibatkan salah satunya animo masyarakat untuk memanfaatkan moda transportasi laut dari Makassar keluar, apakah ke timur, ke barat maupun ke selatan, itu meningkat. Dan secara umum peningkatannya itu ada di angka 10% dibandingkan tahun lalu. Kalau dibandingkan tahun sebelumnya, lebih besar lagi peningkatannya, sampai 23%. Nah, jadi saya kira itu yang bisa kita lihat. Dan saya yakin apabila konsep ini menjadi template yang bisa dimanifestasikan sebagai standar di tahun depan, saya yakin juga ini akan terus meningkat. Kepercayaan publik tentu saja bisa meningkat dengan adanya peran serta semua pihak ini. Jadi sesuai dengan konsep ships follow the trade, port grows after the ship, dan city with the people itu grows after the ships. Artinya apa? Ketika kapal datang, maka pelabuhan harus bisa melayani, dan pelabuhan itu tentu saja didukung oleh kota dan masyarakat di balik pelabuhan itu. Jadi segala sesuatu yang timbul, apakah baik atau buruk, itu pasti karena datangnya kapal itu. Itu konsep teorinya. Dan sampai dengan hari ini saya sangat bersyukur bersama dengan teman-teman karena kepercayaan yang diberikan kepada kami di sini bersama stakeholder mengelola isu ini secara khusus dengan mengedepankan aspek humanis, kearifan lokal, dan lebih kepada preventif, preemptif ketimbang represif. Nah, konsep itu kami jadikan satu konsep yang memang baku di internasional yang disebut dengan eradikasi. Dan kami melakukan analisis, dan yang harus dieradikasi itu adalah memang orang sesuai dengan ketentuan ISPS Code yang tidak beridentitas. Dan program itu sudah kami sampaikan dan mendapatkan dukungan penuh dari Dirjen Perhubungan Laut dan Menteri Perhubungan serta jajaran di Pelabuhan Utama Makassar ini. Dan saya kira kita sudah dapatkan diantaranya 140 data orang-orang yang selama ini melakukan kegiatan informal transaksional yang kita mengenalnya juga secara baku, itu disebut dengan kegiatan illicit trafficking, kontraban, dan smuggling. Nah, ini adalah hal-hal yang sudah biasa terjadi di dunia pelayaran. Nah, kalau di lokal kita mengenal namanya, istilahnya itu adalah asongan, ya. Kemudian misalnya seperti just tip, ya, yang tidak formal, dan lain-lain. Nah, ini juga yang akan menciptakan bangkitan-bangkitan kegiatan lain. Nah, terhadap kegiatan untuk menertibkan ini, tentunya ada pro dan kontra, dan juga ada risiko
yang bisa tercipta berikutnya, yaitu ada risiko tidak bisa kita ketahui sebelumnya, yaitu disebut dengan upside risk, ya, upside risk, dan juga ada downside risk-nya. Nah, upside risk dan downside risk-nya diantaranya tadi yang dipertanyakan mengenai adanya tindakan kriminal. Jadi kalau kita menutup keran orang mencari uang, bisa saja orangnya jadi misalnya tidak terkendali di luar sana. Yang tadinya bisa dapat penghasilan di sini tidak dapat penghasilan, bukan kita menuduh, tetapi bisa saja timbul hal-hal yang sifatnya tidak diinginkan seperti kriminalitas itu. Nah, oleh sebab itu kami juga saat ini sebetulnya dengan cara yang preemptif, preventif, dan humanis, ini juga bersama dengan Badan Usaha Pelabuhan Pelindo Cabang Makassar, operator kapal Pelni, operator lainnya, itu juga menyediakan konsep-konsep humanis di mana kita juga menggunakan teknologi, mengenali mereka, terus mengenali potensinya, dan pada akhirnya nanti bisa ikut menyalurkan mereka ke berbagai potensi-potensi pekerjaan yang lebih layak. Di samping itu juga kita juga punya berbagai gagasan, diantaranya adalah menumbuhkan kegiatan-kegiatan ekonomi lain di Makassar ini melalui Pelabuhan Utama Makassar. Misalnya ada kegiatan pelayanan bunkering di Selat Makassar yang nantinya juga akan menyerap banyak tenaga kerja. Lalu mengusulkan adanya kegiatan wisata dengan melakukan pengembangan pelabuhan menggunakan nantinya potensi teknologi yang sudah ada, seaplane, flying boat, wing in ground, effect craft, kemudian juga ada bis amfibi yang bisa difasilitasi lewat pelabuhan, dan ini akan membangkitkan kegiatan ekonomi baru yang bisa menyerap tenaga kerja. Juga kita mengusulkan adanya wisata terapung yang menggunakan kapal-kapal yang sudah tidak bisa beroperasi lagi tetapi masih bisa disertified untuk kegiatan terapung seperti Umsini yang sekarang ada di Rede berlabuh jangkar di depan Pelabuhan Utama Makassar. Nah, selain itu juga nanti bisa banyak kegiatan misalnya fish farming di sekitar Pelabuhan Makassar yang nantinya ini akan membangkitkan potensi-potensi menyerap tenaga kerja. Nah, tetapi yang paling cepat mungkin kita juga mungkin akan menerapkan kegiatan padat karya, di mana kegiatan-kegiatan perbaikan, kegiatan-kegiatan perawatan itu kita harapkan bisa dilakukan dengan anggaran BUP, dengan anggaran operator yang melibatkan tenaga kerja dari sumber-sumber informal itu. Nah, ini langkah-langkah yang sudah kami bicarakan dan akan kita tempuh. Dan kami mohon pihak-pihak yang terkait ini bisa memiliki persepsi dan perspektif yang sama. Dan satu pintu dari kami, dan kami terus mendapatkan dukungan untuk terus memanifestasikan seluruh ide-ide ini, kemudian menjadi satu saluran untuk memperbaiki ini secara tuntas. Kita berantas orang yang akan naik kapal tanpa identitas ini. Tidak lagi melakukan tindakan eliminasi, sebentar dijaga aparat, kemudian hilang. Tetapi aparat tidak berjaga, kembali lagi. Kita tinggalkan cara-cara itu. Tapi betul-betul kita dari akarnya langsung mengelaborasikan secara inklusif seluruh pihak yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita sebagai koordinator kegiatan pemerintahan tertinggi bersama dengan seluruh stakeholders. Nah, salah satu contoh yang teknisnya mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Jusmin, kita juga perlu hasil rapat kemarin itu di Jakarta sebagai wujud perhatian Dirjen dan Kementerian Perhubungan di pusat. Kita melakukan rapat, diantaranya kita menghasilkan dua hal. Yang pertama, kita sepakat sterilisasi.
Dan ada target-target yang kita sepakati untuk menindaklanjuti setiap item-item tata kelola mensterilisasi. Yang kedua, kita sepakat melakukan revisi terhadap rencana pengamanan dari masing-masing lokasi yang diindikasikan adanya potensi pihak-pihak masuk ke pelabuhan dari lini 3 sampai ke lini 1, bahkan naik ke atas kapal. Nah, ini semuanya kita lakukan sesuai dengan kewenangan. Ada kewenangannya BUP Pelindo, ada kewenangannya operator, ada kewenangannya kami selaku pengawas. Nah, mudah-mudahan sesuai dengan berakhirnya sertifikasi keamanan pelabuhan Pelindo Cabang Makassar tanggal 15 April ini, Pak Jusmin sudah mempersiapkan untuk dilakukan revisi. Dan tentu saja sebagaimana keinginan masyarakat dan beberapa petinggi kita, pejabat negara yang ada di DPR yang menyoroti ini, yang kami terima kasih Bapak, kami tidak sungkan untuk mencabut sertifikat compliance security dari salah satu terminal dari Pelabuhan Utama Makassar yang besar ini, yang melayani 350 kapal sebulannya dan berpotensi melayani 200 kapal yang lalu lalang di Selat Makassar. Kami akan persiapkan untuk bahkan mensuspend sertifikat secara spesifik untuk lokasi itu. Bahkan kita juga akan tidak sungkan-sungkan mensuspend sertifikat keamanan kapal yang memang berpotensi membangkitkan berbagai kasus-kasus yang negatif ini, sampai seluruh tindakan-tindakan untuk melakukan eradikasi melalui proses yang terencana, terukur, dilaksanakan. Nah, mungkin Pak Jusmin, apa yang mau dilakukan hari ini? Ada sesuatu kah? Silakan. Mungkin kita akan melaksanakan surat tugas dulu untuk diberikan kepada anggota-anggota auditor ASP Scott bekerja sama dengan RSO. Besok kita akan laksanakan jam 10 pagi, di mana RSO dengan tim auditor KSP Utama Makassar akan turun ke lapangan melihat di mana lokasi-lokasi yang sering didapat pedagang asongan melalui pintu-pintu yang tidak semestinya dia harus naik ke situ, dan menghimbau juga kepada semua security supaya diberikan pembelajaran untuk sistem keamanan di pelabuhan, dan baik juga nanti akan juga dilaksanakan ke kapal, dan akan dilaksanakan di kapal dengan SSO Ship Security Officer, dan kita akan mereview dengan Ship Security Plan untuk kapal dan Port Facility Plan untuk di pelabuhan. Apakah nanti harus diberikan tambahan yaitu SOP bagaimana di atas kapal menangani asongan, di pelabuhan juga akan ditambahkan juga SOP di dalam Port Facility Plan-nya untuk bagaimana mencegah dan menindaklanjuti pedagang-pedagang asongan yang memasuki pelabuhan. Mungkin itu sementara. Dan bahkan kita juga akan merekomendasikan penggunaan teknologi monitoring CCTV yang lebih canggih. Mungkin Pak Jusmin bisa menjelaskan sejauh mana kecanggihan teknologi monitoring CCTV yang sudah ada dan apa yang sekarang sudah dipasang di lapangan, dan apakah nanti bisa dilakukan pembinaan untuk melakukan perubahan sehingga kita bisa melakukan deteksi dini kepada semua ancaman yang datang menggunakan teknologi. Mungkin ada informasi? Kita lihat kemarin waktu ada kunjungan di kapal Lambelu, banyak kapal-kapal PNI yang belum menerapkan CCTV. Baik yang paling utama itu di Buritan, di bagian belakang itu CCTV, hampir semua kapal PNI yang di Buritan itu tidak mempunyai, sedangkan kita tahu bahwa CCTV ini sangat bermanfaat untuk kita mengidentifikasi orang, untuk mengetahui orang yang akan naik di atas kapal. Baik juga Pelindo juga begitu. Ada beberapa titik itu yang dia semestinya harus memasang CCTV di situ untuk mencegah orang-orang yang bisa kita mengidentifikasikan, karena CCTV ini sangat membantu kita untuk memantau
orang-orang yang tidak beridentifikasi, ya, tidak memiliki perizinan ataupun tidak memiliki ID card untuk naik masuk di pelabuhan maupun naik di atas kapal. Karena kami lihat dapat juga ada kelemahan yang ditemukan di kapal. Kebanyakan pengawas CCTV itu tidak berada di tempat. Itu yang membuat kendala buat kita. Itu semestinya kan pengawas CCTV itu tetap duduk untuk mengamati CCTV itu dan melihat orang-orang yang ada naik di atas kapal yang tidak melalui dengan jalan yang benar, melalui tali. Semestinya tepat menginformasikan kepada perwira jaga yang ada di atas kapal, baik juga di pelabuhan begitu. Kebanyakan juga pengawasan CCTV-nya meninggalkan CCTV. Padahal sebaiknya dia harus duduk di situ, dan apabila melihat ada orang yang mendekati atau yang mau memanjat melalui dilihat dari CCTV, dan memberitahukan kepada teman jaganya supaya mengantisipasi supaya orang itu tidak naik. Begitu. Ya, jadi saya tambahkan saat ini juga saya kira teknologi tracing dan tracking yang sudah install di CCTV yang dijual di pasaran itu juga sudah canggih. Jadi apabila orang tidak mengawasi, paling tidak CCTV dengan kamera yang mendeteksi adanya ancaman itu bisa memberikan notifikasi melalui media-media seperti handphone dan media-media notifikasi lainnya. Akhirnya orang-orang itu bisa bekerja mungkin dengan lebih fleksibel, ya. Sebab sekarang ini tentu saja kita juga di tengah moratorium orang, efisiensi, maka kita harus bisa menyesuaikan. Nah, artinya manfaatkan teknologi yang terkini, lakukan satu tindakan yang kita bisa mengambil langkah quantum leap, langsung loncat ke teknologi yang tercanggih, sehingga kita tidak melalui satu proses yang menyakitkan, langsung bisa mengatasi itu dengan teknologi yang ada. Saya pikir itu dari kami. Jadi penerapan teknologi, digitalisasi pengawasan itu tidak bisa kita hindari, karena kita tidak bisa berhadapan dengan jumlah yang kecil, ancaman yang besar, target yang diharapkan bisa menjadi pelabuhan kelas dunia, dengan jumlah dermaga yang sudah bertumbuh 100%, dan pelayanan yang 750.000 kontainer itu berubah menjadi 1,5 juta. Saya kira ini satu potensi besar yang juga harus kita lakukan pengawasan yang menggunakan metode dengan quantum leap, langsung ke teknologi yang paling canggih. Yang saya kira investasinya itu dapat dilakukan oleh BUP dan operator bersama-sama, dan kemudian kita sebagai pemerintah melakukan pembinaan dan melakukan pengawasan berdasarkan apa yang sudah diyakinkan dan dipastikan dapat dilakukan oleh pelabuhan. Dan apabila apa yang diyakinkan, dipastikan, direncanakan ini memang tidak mampu mengatasi itu, kami dari pemerintah pasti akan melakukan review dan melakukan revisi, bahkan melakukan juga perubahan-perubahan terhadap apa yang sudah dinarasikan, dengan cara mensuspend sertifikasinya, terus kemudian memastikan bahwa persyaratan-persyaratan terhadap penanganan untuk kasus-kasus tersebut dapat dimanifestasikan dalam narasi-narasi dokumen yang dimiliki. Setelah itu baru kita berikan approval, full compliance sebagai sebuah pelabuhan yang berstandar internasional. Mungkin cara-cara ini adalah cara-cara yang memang membutuhkan waktu panjang. Oleh sebab itu, kami mohon kepada jajaran kami semuanya dengan cara-cara yang baik, komunikasikan sebagaimana arahan Pak Menteri, kita harus bisa merubah cara komunikasi kita. Oleh sebab itu mungkin Pak Kabak sudah ada satu rencana bagaimana kita mengkomunikasikan ini melalui medsos. Apakah produk-produk medsos, konten-konten kita bisa disampaikan bagaimana kita menyampaikannya? Silakan Pak Kabak. Terima kasih. Dari kami tim SMRT, tim medsos,
akan melakukan konten-konten yang sifatnya edukasi, sehingga apa-apa yang kita sampaikan ke masyarakat tersampaikan melalui konten-konten yang secara humanis, secara edukasi bisa diterima semua pihak, sehingga apa yang menjadi dasar kita untuk perbaikan di pelabuhan bisa tersampaikan dengan baik dan masyarakat mendukung apa yang kita akan laksanakan. Terima kasih, itu saja Kak. Baik, saya kira itu dari operation room ke manajemen, tata kelola, dukungan terhadap apa yang dilaksanakan di operation ini bisa tersampaikan. Kami mohon maaf apabila selama ini banyak sudah yang kami kerjakan baik, tapi tidak tersampaikan, baik itu kepada para wartawan, ya, maupun kepada masyarakat. Dan ini sudah kami koreksi. Segera kami akan berubah, melakukan banyak inovasi konten tadi, yang tentu saja dilakukan langsung oleh para pegawai kita, free of charge. Dan inilah kehidupan baru pegawai negeri di Republik Indonesia, yang harus bisa mengikuti perkembangan dan harus bisa memanfaatkan media sosial, dan inilah wujud daripada sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mungkin setelah itu kita juga harus bisa memastikan orang-orang yang melakukan hal-hal ilegal, yang menciptakan berbagai kesemrautan ini, termasuk ada parkir liar dan lain sebagainya. Ini mungkin bisa diubah dengan mereka kita bina menjadi pengusaha-pengusaha yang baik sebagaimana pengusaha-pengusaha yang ada. Kita tahu pertumbuhan Makassar ini dengan adanya MNP ini besar sekali, dan melayani Indonesia Timur yang besar sekali. Harapannya juga besar sekali. Nah, dari catatan kami, pengusaha yang ada di bidang pelabuhan ini masih belum mencapai titik yang jenuh. Kami masih berusaha mengembangkan pengusaha-pengusaha yang bisa mendukung pelayaran. Oleh sebab itu mungkin Munca ada saran masukan bagaimana caranya agar setiap kegiatan yang ilegal, ya, yang sebetulnya ini juga adalah bisnis, yang illicit, trafficking, kontraban, smuggling, ini bisa dilakukan secara ilegal. Apakah ada satu kiat-kiat bagaimana caranya melegalkan mereka itu, dengan cara apa bisnis itu bisa dilegalkan? Silakan Bu. Ini mungkin kita perlu bina dan arahkan mereka kepada usaha jasa terkait lainnya juga. Nah, dengan adanya pembinaan ini tentunya kita juga keberadaan mereka ini tidak mengancam terhadap keamanan orang yang ada di pelabuhan, karena kita sebagaimana secara viral sekarang bahwa di Pelabuhan Makassar ini ada aktivitas yang berbahaya yang mereka dilakukan oleh para orang yang tanpa identitas masuk di kapal, sehingga ini perlu kita melakukan pembinaan. Kita alihkan bina mereka untuk menjadi pengusaha di bidang usaha jasa terkait. Dan dari segi bisnis juga, potensi terhadap adanya kejadian ini tentunya dari harapan kita kepada operator kapal ini, karena ini adalah merupakan potensi kerugian negara, di mana terhadap barang-barang yang dikirim melalui jasa penitipan ini menimbulkan potensi kerugian negara. Kenapa? Karena barang ini dikirim sehingga kewajiban-kewajibannya untuk membayar jasa layanan barang ini tidak jelas dan bahkan tidak dibayar. Kemudian terhadap orang yang masuk ke kapal, orang yang masuk ke lini 1 yang tidak memiliki identitas ini, saya yakin bahwa ini tidak membeli pas, di mana kita KSOP Pelabuhan Makassar yang telah melimpahkan pengelolaan pelabuhan kepada BUP, ini kita telah berkonsesi, di mana di situ ada potensi kerugian negara terhadap pas masuk kepada orang yang masuk ke pelabuhan, apalagi sampai ke lini 1. Mungkin itu aja, Kip. Penjelasan kami terus terang cukup banyak untuk itu, tapi belum sepenuhnya tersampaikan ke masyarakat. Oleh sebab itu kami mohon dukungan dari masyarakat untuk melakukan
akses kepada media sosial kami. Lalu berikan like dan komen dan subscribe kepada konten-konten yang berkaitan dengan usaha-usaha yang sedang kami lakukan. Dan proses ini tentu saja berjalan dalam waktu 10 bulan terakhir ini. Dan dalam 6 bulan terakhir ini kami mengformulasikan satu usaha baru, dan 3 bulan terakhir sudah kami terbitkan 2 surat edaran dan 1 surat dari Direktur Jenderal. Dan oleh sebab itu kami mohon sekali lagi, apabila ada eskalasi berita-berita dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan, kami mohon itu merupakan satu kritikan yang membangun buat kami dan tidak semakin memberikan pandangan yang negatif, karena proses melakukan eradikasi dan proses untuk membangun usaha jasa terkait melalui metode yang formal itu sedang berjalan. Nah, kami sangat berharap jangan dipukul rata pelabuhan utama seluruhnya yang melayani 350 kapal yang mendapat masalah asongan. Karena yang mendapat masalah asongan itu hanya ketika kapal pelni, kapal penumpang yang memang tujuannya itu ke Indonesia Timur, di mana di Indonesia Timur itu saat ini kita juga mengetahui bersama ada disparitas harga terhadap bahan-bahan belanja penumpang yang naik maupun yang transit di Makassar dari pelabuhan sebelumnya menuju ke pelabuhan di Indonesia Timur, sehingga kemudian mereka memilih pelabuhan Makassar ini menjadi pelabuhan induk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi mohon sekali lagi, ini merupakan tantangan yang bagi kami ini adalah salah satu tugas yang akan membanggakan apabila ini berhasil kita kelola dengan baik, menggunakan konsep-konsep yang berlaku secara internasional tetapi diterapkan dengan humanis dan dengan kearifan lokal. Sekira itu yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi terima kasih terhadap isu besar Lebaran kali ini dengan menggunakan moda transportasi laut dalam pemantauan posko terpadu di Makassar berjalan secara umum dengan kondisi aman dan terkendali, dan masyarakat sesuai dengan moto kita melakukan mudik dengan tenang dan menyenangkan. Nah, beberapa permasalahan yang kami sampaikan telah dijelaskan oleh tim kami, dan kami mohon seluruh netizen untuk bersabar dan mendukung dengan konten-konten yang lebih rasional dan lebih mengedepankan konten-konten yang membangun bangsa ini, dan hindarilah untuk memviralkan konten-konten yang mengakibatkan persepsi dan perspektif negatif. Dan kami terus terang berterima kasih kepada seluruh pejabat-pejabat negara, pimpinan-pimpinan atau masyarakat pemerhati yang memberikan perhatian di sini, termasuk yang memberikan bantuan-bantuan. Kami menganggap bahwa itu adalah salah satu dukungan yang baik buat kita semua. Dan kami berharap kepada saudara-saudara kami yang sekarang ini melakukan kegiatan illicit trafficking, kontraban, dan smuggling, kami berharap nantinya, dan kami mendoakan tentunya, saya dan jajaran mengucapkan terima kasih kepada seluruh operator kapal dan terminal-terminal yang juga sudah berusaha menjaga level keamanannya dengan sebaik-baiknya. Dan sekali lagi kepada khususnya terminal penumpang Angin Mamiri, cabang Pelindo Makassar, dan operator Pelni dan operator penumpang lainnya yang berpotensi menghadapi tantangan-tantangan orang naik ke atas kapal tanpa identitas, kami mohon untuk bisa berkolaborasi secara inklusif dengan jajaran pengawas sebagaimana Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 yang baru, revisi dari Undang-Undang 17 Tahun 2008 mengamanatkan. Sekian, terima kasih sekali lagi, terima kasih atas segala dukungan pada kami. Berani, benar, mensejahterakan. Terima kasih.